Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai kelanjutan dari pengadilan pajak, guys. Nah, by the way, disclaimer dulu ya, guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya, teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar, guys. Oke, kita bahas sekarang mengenai PKP jabatan versus dengan PKP ajukan sendiri. Banyak orang masih bingung, apa bedanya PKP jabatan dengan PKP mengajukan sendiri? Oke, intinya sih gini, kalau PKP ajukan sendiri adalah lu mengajukan secara sukarela status PKP. Oke, PKP itu apa? Adalah PKP adalah orang yang nanti akan wajib menerbitkan faktur pajak, gitu kan gitu. PKP jabatan adalah PKP yang dipaksa. Artinya, lu tidak mau PKP atau lu tidak tahu perlu PKP, sementara menurut petugas pajak, lu sudah wajib PKP. Sehingga diterbitkanlah SPPKP secara jabatan, secara paksa, maksudnya teman-teman ya. Yang lucu gini, yang lucu adalah ketika orang mau mengajukan PKP secara mandiri, biasanya ada survei lah, ada macam-macam lah, dipersulit. Ya kan? Sulit kan? Orang mau jadi PKP itu sulit ya, tidak mudah ya teman-teman ya. Orang yang berniat baik mau jadi PKP itu dipersulit dengan adanya survei dan sebagainya. Orang yang tidak mau PKP malah dikasih PKP jabatan. Kan bodoh namanya begitu. Bercanda ya, guys. Oke. Jadi gini, ada isu, teman-temannya ada isu dan gue juga sudah tahu lah ya. Biasanya AR itu akan menawarkan, lu mau kita kasih PKP jabatan atau lu mau PKP ajukan sendiri? Ditawarin nih, ditawarin dengan jelas-jelas teman-teman ya. Nah, tapi ini bagus sebenarnya bukan 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 niat buruk ya, ini niatnya bagus. Lu mau kita PKP jabatan atau lu mau mengajukan sendiri? Kalau PKP jabatan, ini isu ya teman-teman, isu ya. Mudah-mudahan salah ya, tapi seperti itu yang gue pahami juga. Kalau PKP jabatan itu bisa ditarik mundur 5 tahun kewajiban perpajakannya. Oke? Walaupun PKP jabatan, tapi nanti kami bisa bantu, kan gitu. Jadi ini penawaran AR ya. Mohon maaf teman-teman, ini bukan hal yang buruk teman-teman ya. Ini adalah suatu hal yang bagus sebenarnya. Kalau PKP jabatan dibikin oleh negara, maka bisa ditarik mundur kewajiban perpajakan selama 5 tahun. Itu pun nanti kita bisa bantu gitu ya. Maksudnya apa bisa bantu? Ya bisa dibantu untuk dicabut secara jabatan juga nanti ya pakai PMK 147 tahun 2017. Nah, kalau lu PKP sendiri, dijanjikan akan dibantu, ya. Apa saja akan dibantu? Bahwa nanti kita tidak akan tarik mundur kewajiban pajaknya selama sampai 5 tahun mundur, gitu ya. Nah, selanjutnya bolehlah mengajukan pencabutan PKP secara mandiri dan kita akan bantu juga, gitu ya. Jadi intinya gini, seolah-olah ada persepsi seperti ini loh. Ada persepsi seperti ini. Kalau lu comply sekarang, kalau lu nurut sama AR sekarang, maka kami bisa bantu. Intinya WP tidak akan dirugikan terlalu besar lah. Gitu ceritanya. Oke, kan itu hal yang bagus sebenarnya. Itu hal yang bagus. AR mau bantu kita, gitu ya. Cuman kadang-kadang PKP itu tak terhindarkan. Bisa PKP jabatan boleh, bisa juga PKP mandiri juga boleh. Tetapi AR yang sudah dipatuhi, maksudnya kita nurut sama dia, biasanya mau bantu. Mau bantu dalam arti kalau nanti lu cabut dia akan bantu atau nanti dia akan mencabut secara jabatan juga gitu. Tetapi guys, tetapi ini hanya terjadi di negeri Wakanda ya, di Konoha Residence ya, distrik Konoha di Banana Island. Tidak terjadi di Indonesia ya. Nah, jadi gimana sih guys? Gimana yang benar gitu ya? Gimana yang benar sebenarnya? Oke. Jadi terus terang teman-teman ya, gue lebih senang kalau ada AR seperti itu ya. Ini adalah tindakan yang betul. Jadi yang pertama adalah meminta wajib pajak itu comply, nggak ribet, nggak ribut ya, tetapi win-win solution. Oke, negara dapat duitnya, PKP tetap terjadi karena sudah aturannya begitu ya, tetapi nanti akan dibantu dicabut. Nah, yang penting kan sekarang lu bayar dulu nih pajaknya, masuk dulu ke penerimaan negara kan, sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada korupsi ya guys ya, tidak ada korupsi ya. Ini hanya kesepakatan bersama saja. Dan menurut gue ini hal yang bagus. Oke, yang tidak bagus adalah yang seperti terjadi sama gue di KPP Taman Sari. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba PKP jabatannya terbit. Itu yang error ya teman-teman ya. Akhirnya kita gugat kan. Gara-gara perilaku kesewenang-wenangan dia, kita gugat. Kalau kita gugat, siapa yang repot? Semua orang jadi repot. Wajib pajak jadi repot, dia juga jadi repot. Lu kira gampang menerima gugatan? Nanti kita anjing-anjingin nanti di pengadilan nanti teman-teman ya. Bukan anjing-anjing beneran ya, anjing bohong-bohongan ya. Nanti kita omel-omelin di pengadilan teman-teman ya. Kita buka semuanya. Kan ribut ya nanti, kan ribet. Nggak gampang ya nanti ya teman-teman ya bagi dia ya. Jadi
menurut gua petugas pajak yang menyarankan untuk negosiasi itu betul, tetapi negosiasi dengan cara yang benar gitu ya. Dia nanti mau bantu, yang penting sekarang lu comply dulu nih, itu benar caranya seperti itu ya. Tetapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia terbitkan SPPKP, berujung digugat ke pengadilan, repot jadinya dia. Belum tentu dia menang loh di pengadilan loh. Kalau dia kalah di pengadilan, malu bos. Pejabat pajak, pejabat negara kalah di pengadilan, malu. Nah, jadi eh, lebih baik AR yang begitu, lebih baik AR yang comply, yang mau wajib pajaknya itu comply kemudian dibantu itu lebih bagus daripada yang tindakan sewenang-wenang ya. Nanti kita gugat ke pengadilan. Sekarang kita mau bahas apakah ini tidak adil? Apakah ini adil atau tidak adil ya? Nah, sekarang kita lihat gimana dengan kasus gue. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau lihat keadilan, apakah keadilan itu berlaku buat semua orang? Kan gitu. Rumusnya itu gini loh. Rumusnya adalah mereka-mereka wajib pajak yang comply, yang nurut, ditambah dengan dapat PKP jabatan, nanti akan dibantu dicabut setelah 3 bulan. Oke, mereka yang comply ditambah dengan PKP mandiri itu juga sama, ya. Nanti dibantu dicabut setelah 3 bulan. Lah, gue gimana? Gue gimana? Anda gimana? Orang-orang yang kena PKP jabatan tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, yang memperjuangkan keadilan, gimana dong? Gue yang tidak comply gimana? Gue ini kan tidak comply, ya. Gue tidak comply, gue tidak nurut maunya mereka, kena PKP jabatan iya, terus nggak jelas gimana nasibnya. Sampai hari ini tuh tidak ada komunikasi dari AR, tidak ada komunikasi dari orang pajak. Lah, gimana? Ini surat PKP gimana ceritanya? Tidak ada edukasi lebih lanjut, tidak ada permintaan mau ngapa-ngapain, tidak ada. Harusnya kan orang PKP itu langsung diedukasi. Lu mesti minta sertifikat digital, lu mesti minta password, minta kode aktivasi, setting e-faktur. Kalau ada yang error, ada nggak ngerti, datang ke kami dibantu kan begitu. Tapi tidak ada edukasi sama sekali. Ya, apakah terjadi ketidakadilan di sini? Jelas, teman-teman ya, terjadi ketidakadilan. Jadi gimana? Ya, gimana? Mereka-mereka yang nurut itu nanti PKP jabatan tetap terbit tapi dibantu. Mereka-mereka yang nurut, kemudian PKP sendiri mandiri akan dibantu juga. Gua nggak dibantu, gimana dong? Gua orang tidak comply ya, gua tidak nurut. Kemudian PKP jabatan, terus gua nggak dibantu begitu. Ya nggak adil dong. Ya. Nah, solusinya adalah ke pengadilan pajak untuk digugat teman-teman ya. Sudah gue gugat ya, SPPKP sudah gue gugat dan Petun akan masuk di minggu ini. Petun ya, pengadilan tata usaha negara akan masuk. Nah, di pengadilan pajak kita akan gugat cacat formilnya ya, cacat gugatan formil. Kemudian pengadilan tata usaha negara kita akan gugat pelayanan publik yang cacat, administrasi pemerintahan yang cacat. Oke teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasil di pengadilan. Sekarang kita mesti baca dengan detail teman-teman, bagaimana sih peraturannya di Indonesia mengenai PKP jabatan. Kita baca teman-teman ya, biar lu paham teman-teman ya, biar lu nggak asal-asal marah-marah nih. Bagaimana sih ketentuan mengenai PKP jabatan di dalam undang-undang di Indonesia ya? KUP pasal 2 ayat 4A ya, ini ayat baru teman-teman ya. Kita baca 4A ya. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP, teman-teman secara jabatan ya, secara jabatan. Nah, dimulai kewajibannya nih ya, teman-teman ya. Kewajibannya dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, teman-teman ya. Bukan sejak hari ini, sejak PKP jabatan, tapi sejak dia memenuhi syarat subjektif dan objektif ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Paling lama 5 tahun ya. Paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya PKP. Oke, berarti kan seolah-olah mereka betul, teman-teman ya, seolah-olah si KPP-nya betul. Dia menerbitkan STP atas PP gue itu ya, menerbitkan STP untuk 5 tahun ke belakang. Seolah-olah dia betul. Sekarang ayat 4A. Ayat ini penjelasannya mengatur bahwa dalam penerbitan PKP, nah secara jabatan ini harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif bagi wajib pajak yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya, terhadap WP tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Dia bilang kan di sini tidak dikecualikan. Berarti apakah yang PKP mandiri dikecualikan? Kan error kalau begitu, pola pikirnya ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, oke? Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Kepastian hukum teman-teman ya, bukan keadilan ya. Kepada WP maupun pemerintah berkaitan dengan kewajiban WP untuk mendaftarkan diri. Nah, teman-teman ya, kewajiban WP untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh. Nah, sudah clear teman-teman ya. Di sini adalah berkaitan dengan kewajiban WP untuk mendaftarkan diri, bukan kewajiban yang lain. Oke, nanti teman-teman kita baca. Oke. Nah, misalnya WP diterbitkan NPWP secara jabatan pada 2008 dan ternyata wajib pajak dalam memenuhi persyaratan objektif
sejak tahun 2005, maka kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak 2005. Oke? Nah, bingung nggak lu? Boleh bingung teman-teman ya. Nah, mari kita kita lihat perbandingannya teman-teman. Oke, kita lihat perbandingannya supaya teman-teman bisa tahu ya. Kewajiban perpajakan itu ada apa aja sih? Kewajiban perpajakan itu ada banyak teman-teman ya. Contoh di sini gue bilang ada 5 ya. Kewajiban perpajakan untuk PKP, yang pertama adalah mendaftarkan diri sebagai PKP. Clear ya? Yang kedua adalah setelah dia daftar PKP, dia mendaftarkan password aktivasi, kode aktivasi, sertifikat elektronik, dan kemudian setting e-faktur. Kemudian dia menerbitkan faktur pajak. Oke? Kemudian dia menghitung dan membayar PPN. Kemudian dia melaporkan PPN tersebut. Oke? Nah, mari kita lihat yang sebelah kanan. Kalau dia mendaftar, apakah kewajiban ini menjadi 5 tahun mundur? Yang pertama nih ya, apakah mendaftarkan diri sebagai PKP menjadi wajib 5 tahun mundur? Jawabannya yes. Dan ini telah dilanggar, betul ya? Makanya terbit PKP jabatan. Oke. Tetapi yang kedua, apakah dia wajib mendaftarkan password aktivasi, kode aktivasi, sertifikat elektronik, dan setting e-faktur 5 tahun mundur? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Seandainya waktu bisa diputar kembali, pakai kantong Doraemon, kemudian atau pakai device-nya si Iron Man itu di Avenger, kalau dia bisa balik mundur atau pakai tongkatnya si Loki, dia balik mundur ke 5 tahun ke belakang, kemudian dia bilang, "Saya mau daftar password aktivasi," akan ditolak oleh KPP. Kenapa? "Lu belum PKP, Bos. Belum PKP. PKP itu 5 tahun yang akan datang. PKP-nya lu itu 5 tahun yang akan datang. Jadi lu tidak bisa mendaftarkan password sekarang." Itu logikanya teman-teman ya. Dan ini undang-undang ya. Jadi nggak bisa. Kewajiban yang kedua, tidak bisa dilaksanakan selama 5 tahun ke belakang. Oke, tidak bisa ya, tidak boleh ya. Bukannya bukannya harus, malah nggak bisa. Oke. Yang ketiga, seorang PKP wajib menerbitkan faktur pajak. Betul ya? Ini juga no, tidak boleh, tidak bisa. Ini lu akan dipenjara, teman-teman ya. Orang-orang yang menerbitkan faktur pajak selama 5 tahun ke belakang sebelum dia menjadi PKP, itu akan ditolak dan dipenjara. Lah, bagaimana dong kalau begitu? Ya simple, jawabannya adalah kewajiban ini baru dimulai setelah PKP-nya terbit, setelah SPPKP-nya terbit secara jabatan ataupun secara mandiri. Itu simpelnya. Nah, kemudian menghitung dan membayar PPN. Apakah bisa? Jawabannya yes, bisa, teman-teman ya. Jadi kewajiban mendaftarkan dirinya dilanggar, kewajiban membayarnya juga dilanggar. Itu betul. Kenapa? Karena kan dia harusnya tinggal tinggal bayar kan. Untuk lu membayar PKP, membayar pajak PPN, lu hanya cukup untuk punya NPWP saja. Lu bisa bikin e-billing, gampang ya. Tidak perlu terdaftar sebagai PKP. Nah, nomor 5, melaporkan ISPT PPN. Ini juga tidak bisa ditolak, teman-teman ya. Kenapa? Karena lu belum PKP. Sesimpel itu logikanya. Itu oknum, sebodoh itu. Oke? Jadi gini teman-teman ya, manusia wajib pajak tidak bisa mendaftarkan password aktivasi, tidak bisa setting e-faktur, tidak bisa terbitin faktur pajak, dan tidak bisa lapor PPN sebelum dia mendapatkan surat PKP, baik itu secara jabatan maupun secara mandiri. Oleh karena itu, tidaklah masuk akal ketika KPP Taman Sari menerbitkan yang namanya STP atas tidak melaporkan PPN. Karena kewajiban lapor PPN baru dimulai sejak dia memiliki SPPKP. Buktinya apa? Buktinya kalau gua belum SPPKP, gua mau melaporkan PPN itu akan ditolak oleh sistem. Kalau gua buka faktur pajak sebelum PKP, maka gua akan dipenjara. Padahal itu adalah kewajiban bagi seorang yang sudah memenuhi dong PKP kan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa iya, ini kesimpulan teman-teman ini ya. Jadi teman-teman, kewajiban nomor 2, 3, dan 5 tidak bisa dilaksanakan sebelum terbit surat SPPKP. Bahkan nomor 3, kita akan masuk penjara kalau lu buka faktur pajak sebelum lu PKP. Lah, gimana ceritanya kalau gitu? Kita disuruh melaksanakan kewajiban itu, tapi kalau dilaksanakan, kita akan masuk penjara. Kalau tidak dilaksanakan, kita kena denda. Piye tuh? Nggak begitu ya. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan adalah kewajiban bayar pajaknya saja. Itu yang pendapat gua pribadi, yang nanti akan kita uji di pengadilan pajak dan di Petun, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi dari sini gua simpulkan bahwa
Kewajiban perpajakan tentulah adalah hanya yang dimaksudkan adalah pembayaran pajaknya saja. Karena disitulah negara telah dirugikan. Oke? Dan kerugian ini dapat dipulihkan dengan pembayaran pajak beserta denda atas pembayaran pajaknya. Itu oke, ya. Sedangkan kewajiban yang lain tidak dapat dilakukan. Karena apa? Karena sistem pajaknya sendiri menolak jika orang mau melakukan itu. Oke? Bahkan diancam masuk penjara, ya. Nah, seandainya teman-teman ya, seandainya kita berandai-andai, seandainya kita diputuskan kalah di pengadilan pajak, berarti boleh dong kita menerbitkan faktur pajak untuk 5 tahun ke belakang. Kan kita udah kena sanksi nih, berarti boleh dong kita menerbitkan faktur pajak untuk 5 tahun ke belakang? Kan tidak boleh, ya. Bagaimana sih yang benar? Ini pajak, pejabat pemerintah, KPP Taman Sari, oke? Ini semua hanya pendapat pribadi gua, guys, ya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Dan nanti kita akan buktikan di pengadilan pajak terbuka untuk umum dan kita bongkar di Petun. Kita mau lihat bagaimana prosedur-prosedur internal yang sudah mereka lakukan, kita buka di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua terbuka untuk umum dan teman-teman, Anda sebagai wajib pajak juga bisa loh melakukan pengaduan, melakukan gugatan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Di pengadilan semuanya terbuka dengan terang benderang, transparan ya. Tidak seanjing-anjing di KPP teman-teman ya, semuanya akan jauh lebih baik di pengadilan dan kita akan lihat bagaimana hasil di pengadilan. Nonton terus video ini dan teruskan subscribe YouTube-nya Pajak Smart sebelum dihilangkan. Oke, sampai jumpa teman-teman.